Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Joko Warino. Dalam kesempatan ini saya berada di area lahan gambut yang mungkin sudah terkena kebakaran hutan sekitar 6-7 bulan yang lalu. Jadi saya ingin memberikan informasi mengenai lahan gambut yang khususnya yang berada di daerah Riau. Nah, ikuti perjalanan saya menelusuri lahan gambut yang berada di daerah hutan di Riau ya. Oke, go. Ini saya akan sedikit memberikan informasi mengenai gambut. Tanah gambut ini merupakan salah satu ekosistem lahan basah ya, yang terjadi akibat akumulasi bahan organik ataupun proses penumpukan bahan organik yang secara terus-menerus berlangsung secara lama. Nah, kenapa bisa membentuk gambut? Karena memang proses dekomposisi itu berjalan lambat dibandingkan dengan proses penumpukan, sehingga dia semakin kesininya semakin menumpuk maka terbentuklah tanah gambut. Nah, tanah gambut ini berbeda ya dengan tanah-tanah mineral misalkan, karena tanah gambut ini mempunyai ciri misalkan ataupun syarat dinyatakan tanah gambut apabila kedalaman serasanya itu mencapai 50 cm kurang lebih ya, sedangkan C organiknya itu 18%. Nah, kita akan lihat tanah gambut itu seperti apa. Nah, ini tanah gambut sebenarnya bekas kebakaran ya, jadi memang sudah serasanya itu sudah berkurang dibandingkan dengan yang tanah gambut yang tanpa kebakaran. Nah, ini serasa. Nah, ini tanah gambut. Kita lihat sini, syuting sini. Nih tanah gambut ya, tanah gambut. Perlu diketahui bahwa tanah gambut ini memiliki beberapa jenis ya. Yang pertama itu adalah jenis yang sudah matang. Yang sudah matang ini kalau kita remas seperti ini ya, dia tingkat seratnya itu kurang lebih 15%. Nah, yang kedua itu setengah matang. Kalau setengah matang itu kisaran 15 sampai 75%. Tapi kalau yang mentah ya, yang mentah itu lebih dari 75%. Nah, yang ini termasuk kalau saya lihat termasuk yang sudah matang. Ini sudah matang sebenarnya. Ini sudah matang ya. Karena memang seratnya itu sudah tidak bisa dibedakan lagi dengan yang tanahnya ini. Nih, Tapi memang kalau yang di atas permukaan ini masih banyak serasa-serasanya. Nah, yang di area sini ini sudah terjadi kemarin kebakaran hutan, jadi memang serasanya itu hilang. Nah, sekarang tinggal abu, jadi memang sudah habis tingkat serasanya. Banyak yang bertanya sama saya, sebenarnya ini kan hutan bekas kebakaran ya, 6 bulan yang lalu. Apakah hasil dari pembakaran ataupun lahan yang telah terbakar itu bagus untuk lahan pertanian atau tidak? Dan banyak yang bertanya seperti itu. Nah, kalau kita tinjau dari unsur hara, tentunya
unsur haranya itu sudah hilang akibat proses pembakaran, ketersediaan bahan organiknya juga sudah hilang, kemudian yang tersisa itu abu. Nah, kalau untuk para petani biasanya dia lebih cenderung menyatakan bahwa lahan gambut yang terbakar itu akan jauh lebih subur dibandingkan dengan lahan gambut sebelum terbakar. Nah, itu tidak salah ya, tidak salah. Tapi kita lihat dari segi tanaman apa yang ditanam. Misalnya kita tanam sayur-sayuran. Sayur-sayuran memiliki syarat tumbuh yang berbeda-beda ya, lebih cenderung mendekati netral. Nah, lahan gambut yang terjadi proses kebakaran yang awalnya pH-nya rendah, secara otomatis dengan adanya abu hasil pembakaran, dia akan relatif jauh lebih tinggi daripada sebelumnya akibat abu itu. Sehingga untuk tanaman-tanaman tertentu dia akan baik, tapi dalam jangka waktu yang sebenarnya tidak terlalu panjang. Misalkan untuk tanaman-tanaman sayuran itu baik karena memang jangka waktu yang pendek tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk sayur-sayuran. Tapi kalau untuk jangka waktu yang panjang, saya pikir itu tidak baik karena memang ketersediaan unsur haranya, kemudian mikroorganismenya itu telah nggak ada ya karena proses kebakaran tadi. Kalau untuk tanaman-tanaman yang tahunan itu yang perlu dilakukan yaitu menambahkan lagi bahan organik, menambahkan lagi unsur haranya yang paling penting karena ketersediaan unsur hara di dalam tanah itu terganggu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi permasalahannya. Pertanyaan yang kedua yang sering juga ditanyakan sama saya, apakah semua jenis gambut itu bisa ditanam tanaman? Ya, bisa-bisa aja sih sebenarnya, tapi kita juga harus lihat jenis gambutnya itu sendiri. Salah satu contohnya kita lihat dari aspek kedalamannya. Nah, gambut berdasarkan kedalaman itu terbagi menjadi 4. Yang pertama gambut dangkal. Gambut dangkal itu kisaran 50 sampai 100 cm. Kemudian yang kedua gambut sedang. Gambut sedang itu 100 sampai 200 cm. Kemudian gambut dalam itu 200 sampai 300 cm. Dan gambut sangat dalam itu lebih dari 300 cm atau lebih dari 3 meter. Nah, gambut ini banyak menyimpan kandungan karbon 30%. Jadi apabila gambut itu dikeringkan, maka cadangan karbon itu akan ke udara. Jadi itulah yang menyebabkan gas rumah kaca, penipisan lapisan ozon, sehingga tidak disarankan bagi petani ataupun perusahaan mengolah gambut yang tingkat kedalamannya lebih dari 3 meter. Makanya itu tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Jadi saran saya pribadi, olahlah gambut untuk tanaman kisaran 50 cm sampai 3 meter, tidak lebih dari 3 meter. Untuk semua jenis tanaman bisa, tapi yang harus diperhatikan adalah pengolahannya, ya, pengolahannya bagaimana. Jangan merubah kondisi lahan gambut se-ekstrim mungkin untuk suatu tanaman yang tidak sesuai untuk tanaman gambut itu. Nanti kita bicara dengan sistem pertanian berkelanjutan. Nah, ini nyambung ke pertanyaan ketiga. Nah, banyak juga yang bertanya jenis tanaman apa saja yang bisa kita tanam di gambut. Sebenarnya semua jenis tanaman bisa, tapi kan tanaman itu memiliki syarat tumbuh yang berbeda-beda. Ada yang syarat tumbuhnya di dataran tinggi, ada yang syarat tumbuhnya di dataran rendah, kemudian ada juga syarat tumbuhnya di hidup di pH yang tinggi, ada juga pH yang rendah. Tapi kita sebenarnya sebagai petani itu bisa mengusahakan menanam apa saja di lahan gambut. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pengolahannya. Misalkan tanaman yang mampu hidup di pH 7, kita bisa memberikan perlakuan pengapuran, pembuatan parit, drainase, irigasi untuk mengurangi pH itu. Tapi permasalahannya adalah apakah hasil dari produksi dari tanaman tersebut itu bisa menutupi biaya pengolahan yang kita keluarkan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah kita sebenarnya harus bisa menerapkan sistem pertanian berkelanjutan. Jadi tidak merusak lingkungan, kemudian tidak
tidak merusak ekosistem yang ada, sehingga nanti secara bersinambungan terus berjalan untuk baik itu untuk mikrobanya, baik itu untuk tanamannya, baik itu untuk unsur haranya, itu bisa berjalan dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi saran saya, tanamlah jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah tersebut tanpa harus melakukan perubahan ataupun pengolahan secara ekstrim. Salah satu contohnya di Riau ya, tanah gambut dimanfaatkan di Kabupaten Kampar ya, dimanfaatkan untuk tanaman nanas. Contohnya nanas Suska Kualu. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu nanas Suska Kualu, linknya saya letakkan di deskriptif. Ya, nanti bisa lihat apa itu nanas Suska Kualu. Dan memang pertumbuhannya itu bagus, rasanya juga manis, produksinya tinggi. Nah, oleh karena itu tadi sudah saya sebutkan, kita harus menyesuaikan kondisi itu. Jangan merubah seenaknya jidat lah bahasanya ya, tanpa mementingkan ekosistem yang ada. Nanas itu bisa hidup di pH 4 sampai 5, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan pengolahan yang secara berlebihan. Bisa juga menanam tanaman misalkan sawit ya, sawit itu tahan terhadap pH yang rendah, kemudian pH yang tinggi, kebal lah istilahnya. Jadi bisa ditanam di mana saja. Jadi pengolahan juga tidak terlalu ribet. Kemudian ada juga tanaman misalkan HTI, hutan tanaman industri. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan kertas ya, itu biasanya menanam HTI itu di daerah-daerah gambut. Ya, demikian video kali ini mengenai gambut ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, bagaimana cara pengolahan gambut yang baik, karakteristik gambut yang bisa kita tanam ataupun tidak. Semoga bisa membantu teman-teman dalam proses budidaya tanaman ataupun juga pengolahan untuk yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.